menganalisis pilot test-nya. Nah, ini jumlah dataset untuk pilot test itu ada 30 ya, 30 ya. Jadi, kita melakukan pilot test untuk menguji apakah, pertanyaan, kuesioner kita itu layak nggak ya digunakan. Sehingga sebelum kita menyebarkan ke yang lebih banyak lagi, kita uji coba dulu nih, kepada, eee, 30 orang ya, 30 orang. Nah, jadi kita mau menguji apakah butir-butir pertanyaan yang ada di kuesioner kita tadi itu valid dan reliable nggak ya, gitu ya. Nah, setelah, kita mendapatkan hasil bahwa, dataset kita ini valid dan reliable, selanjutnya kita bisa menyebarkan kuesionernya itu ke yang lebih banyak lagi ya. Misalnya kan anggap aja target kita tuh kan 220 orang ya, nah jadi kalau kita udah share 30, udah valid reliable, maka kita bisa share lagi ke 190-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada data TAM ya, data TAM. Nah, data TAM ini adalah hasil dari keseluruhannya ya, hasil keseluruhannya total totalnya ada 220. Nah, karena, saya yakin teman-teman pakai Smart PLS yang student version ya, student version di mana yang student version itu kan, maksimalnya itu, nggak boleh itu yang, dia tuh batasnya 100 ya kalau nggak salah yang student version. Kalau lebih dari 100 datasetnya, dia nggak mau kebaca ya, nggak mau kebaca gitu. Nah, nggak mau di-input ya. Nah, silakan sambil nunggu ya, sambil kita, mulai, prakteknya, silakan rekan-rekan, save semua file ini dalam bentuk CSV ya, CSV ya silakan diperbaikin dulu datanya, disimpan dalam bentuk CSV karena di Smart PLS ini dia, rasanya dia menerima CSV ya kalau salah kayak lihat dari kelas-kelas yang kemarin-kemarin itu kayaknya ada bermasalah ya, mmm. Silakan save dalam bentuk CSV dulu semuanya ya, data pilot test, data TAM ini simpan dalam format CSV. Nah, kemudian data yang TAM ini silakan kalian bikin, datanya itu jumlahnya 99 baris ya, pokoknya kurang dari 100 ya. Jadi ini kan ada 220 ya kalau di saya. Nah, jadi silakan kalian bikin, 99 baris aja ya, karena, takutnya nanti ya kalau kalian pakai versus dan version itu nggak kebaca, nggak mau diimport gitu datasetnya ya, karena yang sudah version itu terbatas. Nah, jadi silahkan perbaiki dulu datasetnya ini, yang data TAM ini kalian bikin 99 baris aja. Jadi yang sisanya dihapus ya, sisanya dihapus. Nah, namun nanti ketika praktikum saya akan, mencontohkan yang, menggunakan 220 baris ini ya, karena saya punya Smart PLS yang premium. Nah, mungkin hasilnya akan berbeda, tapi yang hasil yang akan saya tunjukkan itu akan sama seperti yang deskripsi yang udah pernah kita bahas kemarin ya, seperti itu. Nah, silakan, saya beri waktu ya sekitar, 5 menit ya untuk, meng-convert data pilot test tadi ke dalam CSV, kemudian data TAM ini, kalian, kalian perbaiki, sisakan, maksudnya, 99 baris aja, 99 data ya, sisanya kalian hapus ya, kemudian ya tadi save dalam bentuk CSV, oke ya? Saya kasih waktu 5 menit, supaya kita bisa sama-sama ready ya melakukan, praktikum ya. Oke ya, saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit.
Yang baru bergabung ya, silakan di-download dataset-nya di LMS, silakan download, pilot test dan data TAM ya. Nah, untuk data TAM-nya itu, kan jumlahnya di sini 220 ya, sesuai dengan jumlah respondennya. Nah, karena di sini kalian menggunakan Smart PLS yang student version, itu nggak bisa lebih dari 100, jadi silakan kalian bikin sini 99 baris ya, berarti yang sisanya itu dihapus ya, dihapus. Jadi sisakan itu 99 baris ya. Kemudian, filenya sini kayaknya saya masih nyimpannya dalam bentuk Excel ya. Silakan kalian bikin dalam bentuk simpan dalam bentuk CSV ya, karena di Smart PLS-nya itu, eee, nerimanya itu dalam bentuk CSV ya, silakan ya. Nah, bagi yang, sudah, silakan dibuka Smart PLS-nya ya. Nah, silakan buka Smart PLS-nya, saya tunggu. Untung ya. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi rekan-rekan sudah, dataset-nya sudah di ini ya, sudah dijadikan 100 ya untuk yang data TAM, kurang dari 100 ya, 99. Kemudian, kita lihat dulu ya, di sini kan kuesioner ya, di sini kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini seperti ini. Nah, mungkin, saya akan ini ya, menginfokan, kita kan tidak ada UAS ya, tidak ada UAS, tapi UASnya itu adalah, project ya. Jadi silakan bentuk tim 4 sampai 5 orang ya, 4 sampai 5 orang. Di sini rekan-rekan akan, melakukan membuat, project seperti ini, misalnya analisis penerimaan, apa, misalnya kayak, analisis penerimaan LMS Unja gitu ya, dengan menggunakan TAM, seperti itu ya. Nah, di sini rekan-rekan akan menyebarkan kuesioner ya. Nah, jadi ini kuesioner bisa kalian
Adaptasi ya, adaptasi. Artinya kalau diadaptasi itu berarti disesuaikan. Misalnya kayak, yang actual use sih kan, nggak mungkin penggunaan, mmm, apa namanya, LMS itu minimal seminggu sekali ya, sebenarnya kan. Saya akan setiap hari ya, menggunakan LMS misal seperti itu. Itu kan akan, dapat memenuhi kebutuhan saya dalam belajar, misal seperti itu ya. Nah, di sini totalnya ada 22 ya, ada 22 butir pertanyaan ya, ada 22 butir pertanyaan ya di totalnya. Nah, kemarin kita udah membahas ketika kita tidak tahu jumlah populasi ya. Nah, bagaimana kita menentukan sampelnya? Kita bisa menggunakan pernyataan dari Harry ya bahwa, sampel itu adalah 10 dikali butir pertanyaan. Kalau butir pertanyaan kita ada 22 maka 10 kali 22 berarti 220 ya. Jadi, jumlah sampel kita 220. Jadi, ya patokannya 10 dikali butir pertanyaannya tergantung dari, jumlah butir pertanyaan dari, kuesioner kita tadi ya. Oke sorry ya, ini rumah saya agak berisik. Oke ya, nah itu tadi ini bisa dilihat, kuesioner-kuesionernya. Nah, mungkin kalian bisa googling-googling juga ya, untuk kuesioner-kuesioner TAM, mungkin bisa diadaptasi juga dari penelitian lain, terkait kuesioner dari TAM ya. Intinya, di sini di TAM itu kita ada 5 variabel. Nah, 5 variabel itulah yang, kita akan buat pertanyaan yang memang mewakili, terkait, variabel tersebut ya. Misalnya gini, indikatornya, menurut saya aplikasi Dana mudah untuk dipelajari. Kedua, proses registrasi mudah dilakukan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini memang yang mendukung gitu ya, yang mendukung variabel perceive is to use ya. Jadi persepsi, kemudahan ya, seperti itu. Oke ya, ini, kuesionernya. Nah, jadi, di tahap awal, kita melakukan project ini adalah kita menyusun, kuesioner ya. Kita menyusun kuesioner ya, bisa kita adaptasi juga dari penelitian yang sudah ada yang disesuaikan dengan, case kita ya. Nah, kemudian, eee, kita akan lakukan pilot test ya, pilot test untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kita itu valid dan reliable ya, atau layak digunakan dalam penelitian. Sehingga, kuesioner ini kita share dulu kepada 30 orang ya, kepada 30 orang untuk, kita meyakini bahwa pertanyaan kita ini layak nggak ya digunakan untuk, penelitian ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kita lihat lagi di pembahasan deskripsi ini, ya ini tadi terkait dengan sampel penelitian ya, di dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis structure equation modeling ya, jumlah sampel yang ideal itu sekitar, 100 sampai, 200 sampel ya dengan mempertimbangkan jumlah indikator yang ada. Nah di sini karena kita tidak mengetahui populasinya ya, kita tidak tahu populasi populasi orang yang menggunakan e-wallet Dana di Jambi ini berapa sih, kita nggak tahu ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan pernyataan dari HER tahun 2017 bahwa sampel maksimum ya, itu adalah 10 dikali indikator pertanyaan. Nah, di sini karena kita punya 22 butir pertanyaan ya, maka di sini 10 dikali 22. Jadi total sampel kita itu adalah 220 ya, oke ya. Nah, di sini, eee, kita menentukan sampelnya itu seperti apa ya, di sini kita menggunakan, non probability sampling yaitu purposive sampling. Jadi kita memilih sampel itu ya berdasarkan dengan purpose kita. Apa purpose kita? Misalnya, kita mau cari orang yang menggunakan yang pernah menggunakan e-wallet Dana gitu kan ya, dengan kriteria misalnya usia rentang sekian sampai sekian, kemudian, dia itu sudah pernah menggunakan Dana berapa kali ya seperti itu. Itu adalah, contoh, purposive sampling ya, kita sampel dengan ada purpose ya, ada tujuan tertentu, oke ya, jadi berdasarkan kriteria tertentu.
Oke ya, nah di sini kuesionernya menggunakan skala Likert ya. Jadi, saya tidak sarankan di sini ada netral karena, kalau ada netral orang akan cenderung menjawab netral. Misalnya ada pertanyaan misalnya, "Apakah Anda merasa, aplikasi ini memberikan kemudahan?" Kalau seandainya kita, "Aduh rasanya rasa iya, rasa enggak deh, kadang-kadang kadang-kadang membantu, kadang enggak," gitu ya. Nah, kadang orang akan menjawab netral. Jadi sebaiknya kita, menggunakan skala Likert 1 sampai 4 aja, kita membuang netral ini ya, dari 1 sampai 4 aja. Jadi netral nggak ada gitu. Oke ya. Oke, nah, di sini kita akan ada ya, ada, 2 variabel bebas ya, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kemudian di sini ada 3 variabel terikat ya, ada sikap pengguna, ada minat pengguna, dan penggunaan aktual. Nah ini adalah indikator-indikator ya di sini persepsi kegunaan ada 5 pertanyaan ya, yang memang pertanyaan itu menggambarkan, variabel persepsi kegunaan ya. Kemudian di sini ada persepsi kemudahan, di sini ada indikator-indikatornya ada 7 ya, ada 7 pertanyaan yang memang mewakili terkait persepsi kemudahan ya. Oke dan seterusnya ya ini. Nah, kita menggunakan teknik analisis, SEM ya, Structure Equation Modeling ya, khususnya partial least square ya, kita di sini menggunakan tools SmartPLS ya. Nah, di mana SmartPLS ini kita akan menguji outer model dan inner model ya. Outer model itu kita akan menguji validitas ya, di mana nanti validitasnya ada 2 ya, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian kita akan menguji reliabilitas juga ya. Kemudian di sini ada inner model ya. Inner model yaitu kita akan menguji R model struktural ya, yaitu R square, F square, ya, Q square, dan uji hipotesis ya. Nah, oke. Sebelum kita menjelaskan lebih detail ya, kita, langsung aja praktik, untuk menguji apakah data yang maksudnya uji awal ya, survei awal ya, apakah kuesioner kita itu layak atau enggak ya, kita akan menguji, pilot test dulu ya. Oke ya. Nah, di sini tahap pertama penelitian ini adalah kita melakukan pilot test ya. Jadi uji coba sebelum penelitian sebenarnya. Nah, ini uji coba ini eee kita lakukan untuk menguji kelayakan kuesioner ya. Jadi sebelum, menerapkan survei ke realnya ya kita uji dulu kepada 30 sampel ya responden. Nah, kita akan menguji apakah butir-butir pertanyaan ini ya, variabel-variabel ini, valid dan reliable. Nah, valid itu kita menggunakan, nilai AVE ya, average, apa nih AVE, saya lupa juga panjang, sekarang sering nyebutnya AVE ya di sini. Nah ini nih ya, average varian extract ya. Jadi kita melakukan uji validitas ya di sini kita mau lihat apakah dia valid atau tidak. Nah, standarnya ini dengan menggunakan nilai AVE. AVE itu syaratnya harus di atas 0,5 yang berarti bahwa variabel mampu menjelaskan minimum 50% ya. Jadi harapan kita bahwa butir-butir pertanyaan tadi itu mampu menjelaskan variabelnya itu minimum 50% ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa menggunakan loading loading faktor ya. Nah, oke ya. Nanti ini akan kita lebih detail lagi untuk kualitas konvergen dan diskriminan. Kita lihat dulu yang pilot test ya. Jadi di sini kita lihat apakah pertanyaannya valid, apakah pertanyaannya reliable ya. Nah, jadi reliable dapat kita lihat dari nilai composite reliability ya. Jadi kalau composite reliability-nya itu lebih daripada 0,7, berarti dia reliable ya. Oke, silakan buka, Smart PLS-nya ya.
Oke, saya lagi proses ini buka Smart PLS-nya agak lama. Oke ya, sedang membuka. Nah, ini ya. Ini Smart PLS saya ya. Nah, ini sama tampilan kita. Nah, oke ya. Nah, di sini silakan rekan-rekan membuat new workspace ya. Di sini ada new workspace. Silakan dibikin new workspace karena kita akan membuat workspace baru, Kak. Saya tidak mencontohkan membuat new workspace karena saya sudah pernah bikin ya. Tapi ya di sini kalian pasti sudah tahu lah ya. New workspace, silakan kalian bikin ya di mana lah terserah lah ya di kalian di mana punya folder di mana, misalnya di sini saya ada folder revisi jurnal, mmm, kemudian saya bikin new folder misalnya di sini Smart PLS ya, kemudian nanti ya tinggal kalian select foldernya ya, gitu. Saya nggak contohin sama selesai ya karena, saya udah pernah bikin ya, saya nggak mau bikin folder baru lagi. Oke ya, silakan, kalian bikin new workspace ya. Use workspace berarti membuat, folder ya, folder gitu. Silakan pilih folder tempat workspace-nya, oke ya. Nah, kalau sudah ya, silakan kalau sudah bikin new workspace-nya, silakan rekan-rekan bikin new project ya, new project di sini klik new project, ya bikin project-nya misalnya sini saya bikin R3 pilot test ya, karena kita akan ini ya, membuat pilot test ya. Silakan ya, mmm, karena saya tidak bisa memantau langsung apakah sudah beres bikin new workspace-nya atau belum ya. Oke, ya mudah-mudahan, bisa diikutin. Kalau kelas offline saya bisa ini ya, mantauin. Kalau ada kendala, tolong di ini ya, di chat ya, karena saya kan nggak bisa mantau ya apa kendalanya. Oke, mungkin saya, mau tanya dulu, untuk bikin workspace-nya, new workspace-nya sudah belum? Udah? Supaya saya bisa melanjutkan ke yang lain, udah Irfan? Sudah. Oh sudah ya. Yang lain gimana? Udah ya? Yang lain gimana supaya saya bisa melanjutkan yang, lagi gitu? Udah, Bu. Udah ya, oke oke. Kalau udah, silakan bikin new project ya, diklik di kiri atas itu ada new project. New project ya, ini R3, saya bikin R3 pilot test ya. Mungkin yang R6 yang kemarin belum kuliah, ya mungkin terserah lah bikin R6 ya atau apa. Ini saya bikin R3 pilot test ya. Ini kemudian saya create ya. Sudah nih create ya. Nah, kita akan melakukan import data file ya. Silakan di sini, setelah project-nya di-create, di sini kita akan melakukan import data file. Silakan diimport data filenya ya, klik import data file, kemudian kalian cari nyimpennya di mana. Nah, di sini kita akan melakukan uji pilot test ya. Jadi maka di sini kita akan pilih, datasetnya itu adalah dataset pilot test ya. Oke, seperti ini. Open. Oke, ya. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, ini tampilan saya kalau berhasil seperti ini ya. Mungkin kalian yang nggak berhasil mungkin datasetnya belum CSV ya, jadi ubah dulu CSV. Nah, di sini kan ada scale, scale-nya skalanya. Skalanya ini adalah ordinal karena, variabel-variabel ini kan hasil pengukuran ya dengan menggunakan tipe data ordinal, sekali kan itu kan ordinal. Nah, untuk skalanya ini silakan rekan-rekan, ubah ya, ubah skalanya. Kalau cara gini capek ya, satu-satu, capek. Silakan di sini nih, di kanan atas ini kan ada book change ya, book change. Nah, klik aja book change, please choose.
Ordinal, ya. Nih, kita kan scale-nya mau kita ganti ordinal semuanya, kalau satu-satu kan capek. Nah, jadi silakan bisa seluruhannya. Ini bookchain, please choose, scale-nya ordinal ya. Kemudian apply. Oke, udah berganti semuanya ordinal ya. Silakan. Oke ya, kalau udah kita import. Ya, ini artinya sudah ya. Ini artinya sudah. Nah, ini sudah dapat nih. Ada kalau benar berarti ini indikator 22, sampel ada 30 ya, missing value adalah 0 ya. Oke, kalau udah kita back di sini ada yang kuning ini back, ya, back. Nah, di sini kalau udah, saya memastikan udah ya, nih jangan lama-lama. Di sini ada create model ya, create model yang di ini ya, di ini tadi ya ada tulisan create model ya, create model. Silahkan di create modelnya. Oke ya, create model. Model type-nya kita pilih PLSM. Model type-nya PLSM. Model name ya bebas aja sih. Saya kasih nama aja lah ya. Pilot test. Uji pilot test ya. Ya, create model. Model type-nya PLSM. Model name-nya itu adalah ya bebas aja. Saya ngasih namanya uji pilot test ya. Oke, save. Tampilannya seperti ini ya, kalau udah selesai seperti ini. Oke, silakan. Oke. Nah, di sini kita akan meng-create model ya sesuai dengan hipotesis yang udah kita bentuk ya. Nah, di sini saya kembali lagi ke skripsinya. Nah, sebelumnya ya, kita kan udah ini ya, sudah tahu bahwa penelitian ini ada 6 hipotesis ya, ada 6 hipotesis ya. Nah, ini. Oke, ini ya. Nah, model yang kita akan bangun itu adalah seperti ini ya. Nih, hipotesis 1, persepsi kegunaan mempengaruhi sikap pengguna. Hipotesis 2, persepsi kegunaan mempengaruhi minat pengguna ya. Jadi model yang seperti ini yang akan kita create ya. Nih, hipotesis 3, persepsi kemudahan mempengaruhi sikap pengguna. Hipotesis 4, persepsi kemudahan mempengaruhi minat pengguna. Hipotesis 5, sikap pengguna mempengaruhi minat pengguna. Hipotesis 6, minat pengguna mempengaruhi penggunaan aktual ya. Nah, ini akan kita create modelnya. Oke. Saya back lagi ke Smart PLS-nya. Nah, gimana caranya, Bu? Oke ya. Nah, di sini sebelah kiri kita akan mendrag ke ini ya, ke bidang kerja kita ini. Silakan di sini PU1 sampai PU5 artinya itu adalah variabel perceived of usefulness ya. Oke. Nah, di sini diklik dari PU1 save, diklik PU1 tekan shift, kemudian sampai ke PU5. Kita akan mendrag dia ke layar kerja ya. Nih ya. Saya ulangin. Klik PU1 tekan shift, kemudian sampai ke PU5. Ya, kemudian kita tinggal di drag aja. Oke ya. Ini. Oke ya. Silakan lakukan hal yang sama untuk variabel lain. Jangan sampai salah ya ngekliknya. Takutnya indikator pertanyaan yang dari variabel lain malah keikut. Nah ya, nih misalnya nih. Perceive is of use 1 sampai 7. Ya ini ya. Seperti ini. Saya drag. Oke ya. Seperti ini. Dan seterusnya ya.
Jelek banget nih, ya udahlah ya. Mmm, Gimana nih bikinnya biar cantik? Entar kalian nanti kalau buat laporan kalian bikinnya cantik ya, rapi gitu ya. Kalau saya ini nggak rapi. Jadi kalau untuk laporannya, nah bikin nggak rapi ya. Oke. Kemudian untuk, yang berikutnya attitude toward using. Apa ini? Ah, oke ya. Oke. Behavioral intention, minat pengguna, BU 1 sampai BU 4 ya. Oke. Ini ya. Sudah. Kemudian actual use ya, actual use 1 sampai 3. Kita drag. Oke. Oke ya. Oke. Oke, silakan saya tunggu ya. Nah, bagi yang sudah bikin seperti ini, kita akan membuat garis hubungan, hipotesisnya ya. Nah, jadi silakan di atas sini kan ada ini ya, connect ya, connect. Nah, ini klik aja connect. Klik connect sampai connect-nya itu biru, ya. Di atas sini connect ya, connect nih, di atas sini kalau udah connect yang kalau udah aktif warnanya biru ya. Nah, kita akan membuat garis hipotesis ya, karena kita akan menggambarkan model. Oke, silakan di sini kita akan menghubungkan antara persepsi kemudahan dengan attitude toward using ya. Ini hipotesis 1 bahwa persepsi kegunaan itu mempengaruhi sikap pengguna ya. Kemudian di sini persepsi kegunaan mempengaruhi minat pengguna, hipotesis 2. Persepsi kemudahan mempengaruhi sikap pengguna, hipotesis 3. Hipotesis 4, persepsi kemudahan mempengaruhi minat pengguna. Hipotesis 5, sikap mempengaruhi minat pengguna. Hipotesis yang keenam, minat pengguna mempengaruhi actual use ya, seperti ini. Silakan dibikin. Garis-garisnya tuh ada yang jangan dihafal. Kalau kemarin tuh kayak kelas lain, ini ke sini, enggak, ingat aja hipotesis yang kita bangun itu apa ya. Misalnya, hipotesis 1, persepsi kegunaan mempengaruhi sikap pengguna. Oke, berarti dari variabel PU ke ATU gitu ya. Oke ya. Ini saya tunggu 5 menit ya, silakan. Silakan ya, ini saya tunggu 5 menit ya. Harapannya sama semua ya, bisa semua ya, jangan sampai ini saya ditonton aja kayak dongeng ya, nggak dicoba. Oke, kalau ada kendala ya silakan di kolom chat kasih tahu apa kendalanya, misalnya, "Bu, saya tertinggal di bagian X," silakan ya, kasih tahu. Oke, saya tunggu 5 menit ya. Kalau ada kendala mohon di chat, di kolom chat ya, untuk kendalanya apa. Ya jadi kalau seandainya tidak ada kendala silakan diikutin ya, diikutin, sampai membentuk model ini ya, saya tunggu 5 menit, silakan.
Oke, Irfan, kamu ada yang warna ini ya, merah ya. Coba lihat itu tipe datanya. Lihat tipe datanya. Nih, ada yang tipe data kayak PEU 31. Apakah tipe datanya ordinal di sini kayaknya di sini PEU 701. Coba dicek dulu tipe datanya. Cek dulu datasetnya. Apakah tipe datanya itu ordinal semua atau enggak? Ya silakan ya kalau yang lain ada kendala. Ini. Ya. Ya gimana Irfan, sudah terjawab atau belum atau masih merah? Coba dicek lagi datasetnya. Yang tadi ketika kita mengimport itu tipe datanya harus ordinal semua ya, sama tipe datanya ordinal semua nih. Dicek dulu. Oke, yang lain gimana? Sudah belum? Iya belum. Ya. Yang lain gimana? Ada kendala atau tidak? Kalau seandainya tidak ada kendala ya, dipastikan bahwa sini semua tipe datanya ordinal ya, tipe datanya ordinal semuanya. Nah nih kita bisa lihat di sini nih, di sebelah kiri. Di sebelah kiri, eee, di sebelah kiri ini ORD semuanya, ordinal semuanya. ORD semuanya ya. Nah, kalau seandainya sudah semuanya, udah oke semua sini, silakan calculate di sebelah kiri ini, di atas nih ya, calculate, pilih yang PLSM algorithm ya, PLSM algorithm. Ya, silakan calculate PLSM, kemudian ini calculate, pilih PLSM, kemudian start calculation ya. Ini kita biarin aja default. Nah, seperti ini. Ini udah keluar hasil dari pilot test kita ya. Nah, hasil dari pilot test kita ini, kita mau lihat apakah variabelnya ini valid dan reliable enggak ya. Nah, untuk nilai validnya itu kita bisa lihat di sini nih. Di quality kriteria ya, quality kriteria. Nah, ini bisa lihat di construct reliability and validity ya nih. Construct reliability and validity. Nah, di sini ada nilai AV, average variance extracted. Tapi dalam bentuk bar chart gini, kalau bar chart gini kan kita nggak tahu nih ya pastinya berapa sih pastinya ya. Kita lihat di sini, di overview. Nah ini, di overview ya, overview, nah ini nih, di overview ini adalah hasil dari pilot test kita ini ya, di overview. Oke ya. Nah ini di overview tadi ya, cari ya, di quality kriteria, construct reliability and validity, kemudian cek yang ini ya, overview. Nah kita lihat di sini, nilai AVE-nya, average variance extracted-nya, untuk setiap variabel, ini tuh di atas 0,5 ya, di atas 0,5 nih, semuanya. Kalau warna hijau-hijau itu artinya dia memenuhi. Ya. Nah ini, di atas 0,5 artinya dia, variabel ini mampu minimum, me apa ya, mampu menjelaskan ya atau mampu, mewakili ya. Nah, butir-butir pertanyaan
yang ada di variabel ini ya minimum 50% mampu menjelaskan terkait variabelnya gitu. Nah, di sini kita lihat nilai di atas 0,5 semuanya, di atas 0,5 ya semuanya. Nah, jadi, AVE-nya di atas 0,5 maka di sini ini adalah valid ya, di sini valid gitu. Kemudian, ya kita lihat sama nggak ya jawaban kita sama, di ini? Ya kita lihat. 0,5 untuk perceived usefulness 0,618. Oke, kita lihat ya. Oke, sama ya 0,108 ya. Kemudian PEU 0,645. Oh, sama. Attitude toward using 0,873. Oh, sama, sama ya. Nah, jadi memang di sini, uji pilot test menunjukkan bahwa pertanyaan kita itu adalah valid ya. Valid artinya dia bukti-bukti pertanyaan tadi itu mampu menjawab atau mampu mewakili variabelnya ya, misalnya bukti-bukti pertanyaannya itu terkait dengan persepsi kemudahan, berarti memang pertanyaan-pertanyaan tadi memang menunjukkan terkait dengan persepsi kegunaan, seperti itu. Sorry, saya ulangi ya. Valid itu artinya dia itu dapat menjelaskan ya, atau dapat mewakili terkait variabelnya. Misalnya tadi ya, butir-butir pertanyaan yang ada di persepsi kegunaan itu semuanya dapat, menunjukkan atau dapat mewakili terkait persepsi kegunaan ya, seperti itu ya. Minimum 50% dapat mewakili. Kalau ini kan 0,61 artinya 61% dia dapat mewakili terkait persepsi kegunaan. 64% artinya butir-butir pertanyaan tadi dapat mewakili persepsi kemudahan, ya dapat mewakili terkait persepsi kemudahan itu 64% gitu ya, seperti itu. Oke ya, misalnya nih, attitude toward using, berarti pertanyaan-pertanyaan yang ada di attitude toward using tadi kan ada 3 pertanyaan ya. Nah, 3 pertanyaan itu dapat mewakili terkait attitude toward using atau sikap pengguna itu 87% dia dapat mewakili terkait sikap pengguna ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang 3 pertanyaan ATU 1 sampai ATU 3 tadi itu mampu, menjelaskan ya atau mampu mewakili attitude, variabel attitude toward using sebesar 87%, tinggi ya dia gitu. Oke. Berikutnya, kita, menguji apakah dia reliable atau tidak ya. Nah, ini kita bisa lihat dari composite reliability yang kita lihat tadi ini ya, row C ya, lihat di row C ini. Nah, syaratnya itu adalah dikatakan reliable kalau nilai composite reliability-nya itu di atas 0,7 ya. Nah, ini ya. Nah, ini memenuhi semua nih, ini 0,9, 0,8 ya, di atas 0,7 semua. Maka, variabel-variabel ini reliable ya, reliable itu artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya. Artinya pertanyaan dan jawaban itu konsisten ya, pertanyaan dan jawaban itu adalah konsisten. Oke ya, jadi, berdasarkan dari pilot test ini ya, semua butir pertanyaan tadi valid dan reliable, sehingga kita bisa, melanjutkan lagi untuk, menyebar kuesioner ke yang lebih banyak ya, seperti itu. Nah, jika kita temukan Bu, ternyata ketika kita tes, dia itu dia tidak reliable, tapi dia valid, itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, yang penting dia valid gitu ya. Nah, kalau seandainya dia itu, kita temukan dia pas diuji ternyata tidak valid, oke berarti itu tidak bisa. Berarti apa? Pertanyaannya kita perbaiki, berarti pertanyaan kita perbaikin ya, atau pertanyaannya kita buang. Berarti ini nggak cocok gitu. Oke ya. Oke ya. Nah, gimana? Sampai sini oke? Bisa diikutkan sampai sini? Bisa? Atau masih kita ulang? Oke, gimana yang lain? Halo halo? Oke, sampai sini oke? Silakan di-chat kalau ngomong oke, biar kita bisa melanjutkan yang lain. Gimana? Atau ada part yang perlu kita ulang? Halo? Gimana gimana? Saya nggak
Bisa, Bu, oke ya. Oke ya, bisa ya. Oke, artinya di sini rekan-rekan sudah mampu melakukan pilot test untuk menguji apakah pertanyaan yang di kuesioner tadi, itu layak atau tidak untuk kita gunakan ya. Boleh yang di validitas, Bu. Yang di validitas kenapa? Hilmi, ya. Silakan Hilmi, gimana maksudnya yang validitas gimana tadi? Hilmi Hilmi? Halo Hilmi, gimana? Bilang maksudnya Bu, saya ketinggalan. Oh. Oke, saya back ya. Nah, oke, saya back di sini. Ini, kita udah punya ya modelnya. Ini anggap saja saya, ini ya, ini anggap aja tadi belum saya calculate ya. Jadi saya akan tadi kita udah create model, kita lakukan calculate ya. Di sini kita pilih yang PLSM ya, PLSM. Oke, kita start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Kita akan mau ngecek, apakah pertanyaan-pertanyaan tadi valid dan reliable ya. Nah, jadi, kita bisa lihat di, quality kriteria nih, di quality kriteria, ya, di quality kriteria yang sebelah kiri. Di quality kriteria. Nah, ini bisa kita lihat yang di sini ya, di construct, reliability, dan validity ya, di construct, reliability, dan validity. Nah, ini ada ya, ada AV, ada composite reliability row C, row A ya. Nah, kalau lihat di sini kan mungkin, kita agak susah ya, ini bar chart-nya ini berapa sih gitu ya. Nah, ini bisa lihat di sini nih, di overview ya. Di overview, nah di sini di tabel ada AVE ya, average varian extracted. Jadi kalau dia itu valid, nilai AVE-nya itu di atas 0,5, artinya minimum 50% dia itu dapat, menjelaskan atau mewakili variabelnya ya. Nah makanya bikin standarnya itu adalah di atas 0,5. Nah di sini kita lihat bahwa setiap variabelnya itu nilainya di atas 0,5 ya. Sini ijo. Kalau kita lihat di Smart PLS kalau nilainya ijo berarti dia itu memenuhi gitu. Oke, di sini kita lihat di sini nilainya di atas 0,5 semua ya. Artinya di sini semua variabelnya ini valid ya, semua variabelnya valid dapat kita gunakan. Nah, kemudian untuk melihat apakah dia ini reliable atau tidak ya, di sini kita bisa, eee, menggunakan composite reliability ya, composite, reliability ya, composite reliability, atau row C di sini dikatakan reliable kalau nilainya di atas 0,7 ya. Nah, eee di sini ya variabelnya ini di atas 0,7 semua. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa, sorry, dia di sini valid dan reliable ya, valid dan reliable, sorry. Oke ya? Ya oke ya Hilmi ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa dari nilai AVE di atas 0,5. Kemudian, di sini nilai composite reliability row C-nya di atas 0,7 ya, maka, pertanyaan-pertanyaan tadi itu valid and reliable, oke ya. Nah, kita lihat di hasilnya ya. Nah, di sini hasil deskripsinya ini, oke ya nih, sini ya berdasarkan dari hasil pilot test ya, nilai AVE besar daripada 0,5, nilai reliabilitasnya di atas 0,7 ya, artinya pertanyaan yang mewakili komposisi kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Oleh karena itu kita dapat, menggunakan kuesioner ini ke dalam penelitian kita ya, oke. Nah, setelah dinyatakan valid, setelah dinyatakan reliable, mmm, oke, oh ya tadi ya saya ulangi kembali, ketika kita tidak
ketika kita lakukan uji validitas ternyata tidak valid, maka pertanyaan itu yang perlu kita perbaikin ya, jangan-jangan pertanyaan ini nggak cocok, seperti itu ya. Nah, setelah dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya kita sebar ya ke responden kita. Nah, setelah kita dapat hasil udah kita sebar gitu ya, kemudian kita lakukan analisis deskriptif gitu. Eee, kita bikin ya, kita menjelaskan terkait demografinya. Misalnya nih, laki-laki perempuan berapa persen gitu ya. Kemudian karakteristik berdasarkan usia, misalnya dari usia sekian sampai sekian itu aduh sorry, berisik sekali. Oke, nah ini ya, ini karakteristik usia nih. Nah ini agak kurang bagus nih, penelitiannya agak kurang bagus. Kenapa? Karena di sini usianya itu dia fokusnya di sini aja, sampai 60% loh, separuh dari respondennya itu usia 18 sampai 22. Artinya, tidak representatif ya, berarti ini adalah jawaban-jawaban dari, mahasiswa aja, artinya pandangan-pandangan dari mahasiswa aja ya, tidak representatif gitu. Yang seusia saya, nah 28 sampai 32, usia saya pun nggak masuk, karena usia saya lebih dari ini ya. Jadi, berarti, eee, pandangan atau representatif dari yang seorang seusia saya nggak masuk gitu, karena di sini nggak ada yang seusia saya. Padahal pengguna pengguna data pengguna dana itu tuh kan ya paling banyak yang seusia saya gitu, yang ibu-ibu gitu, paling banyak yang transaksinya belanja-belanja seperti itu ya. Nah ini contoh, karakteristik usia yang tidak terlalu mewakili. Ini nih kalian kalau menyebarkan kuesioner, usianya tolong ya. Jadi ada yang Gen Z, ada yang milenial nih. Kalau ini kan, jawaban-jawaban Gen Z aja nih yang merepresentasikan Gen Z gitu. Mana yang seusia saya malah sedikit gitu ya. Iya nih terkait demografi ya nih pekerjaan juga ya, oh ternyata memang 59% ini yang jawabnya mahasiswa gitu. Mungkin karena dia kesulitan mencari responden, jadi ya teman-teman dia aja yang ngisi gitu. Oke ini demografi. Oke, ini adalah, persentase jawabannya. Misalnya kayak pertanyaan PU 1 itu, berapa persen sih orang yang sangat setuju ya dengan pertanyaan tersebut? Iya, oke ini secara, deskriptifnya. Nah kemudian, eee, kita akan masuk ke, eee, outer model ya, di mana outer model itu kita, melakukan analisis terkait dengan kembali kita juga, menguji terkait validitasnya. Jadi ada validitas konvergen, ada validitas diskriminan ya, kemudian kita akan menguji reliabilitasnya juga ya. Nah, kemudian inner model kita akan melihat R square, F square, Q square, dan uji hipotesis. Oke ya? Nah, oke. Nah, di sini ada uji konvergen ya. Uji konvergen itu sebenarnya ngapain sih ya? Oke ya. Di sini ada penjelasan. Nah, jadi di sini ya. Outer model ini kita akan melakukan uji terhadap validitas dan reliabilitas data penelitian ya. Kalau tadi kita menguji validitas reliabilitas untuk pilot test, tapi setelah kita, menghimpun data, yang banyak tadi ya sesuai dengan jumlah respondennya, kita kembali melakukan pengukuran validitas dan reliabilitas. Namun di sini kita akan lebih banyak yang kita uji. Misalnya nih, uji validitas konvergen ya. Nah, uji validitas tadi kita tahu ya, kita, eee, ingin melihat apakah pertanyaan-pertanyaan ini tuh valid, artinya pertanyaan ini tuh dapat, mengukur apa yang ingin kita ukur ya, gitu. Nih ya. Kuesioner yang disusun oleh peneliti itu harus dapat mengukur apa yang akan kita ukur ya. Nah, artinya butir-butir pertanyaan tadi itu memang mewakili dari variabelnya gitu ya. Misalnya variabelnya terkait, persepsi kegunaan, maka butir-butir pertanyaannya juga harus sesuai dengan, persepsi kegunaan gitu. Jangan sampai, variabelnya persepsi kegunaan, malah pertanyaan-pertanyaan itu malah nggak mencerminkan
terkait persepsi kegunaan gitu. Makanya kita perlu melakukan uji validitas. Nah, di sini ada 2 hal yang akan kita uji, validitas konvergen ya, yaitu menggambarkan bahwa suatu indikator mewakili dan mendasari variabel tersebut ya. Jadi, butir pertanyaan tadi itu memang mewakili dan mendasari variabel tersebut. Jadi di sini, indikator suatu variabel harus memiliki korelasi yang tinggi ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan nilai loading faktor ya, itu besar daripada 0,7 dan nilai AVE di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa variabel mampu menjelaskan minimum 50% ya. Kemudian ada validitas diskriminan ya. Jadi ini kita ingin mengukur sejauh mana sih variabel itu berbeda dari variabel lainnya di dalam model ya, mengukur sejauh mana variabel itu berbeda dari variabel lainnya di dalam model. Nah, nilai diskriminan ini, validitas diskriminan ini dilihat dari nilai loading, cross loading ya, cross loading, cross, ketik cross ya, cross, ke variabel lainnya. Nah, cross loading-nya itu, besar daripada 0,7 ya. Nah, nilai ini merupakan nilai cross-loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar, dibanding dengan nilai loading faktor konstruk lainnya ya. Jadi nilai konstruk itu tuh harus lebih besar daripada, nilai konstruk lainnya. Oke ya. Kemudian, ada uji reliabilitas ya untuk menunjukkan konsistensi alat pengukur ya. Nah, ya silakan rekan-rekan gunakan data TAM tadi ya, data TAM yang kalian udah bikin sebanyak 99 ya. Nah, kalau saya, karena saya Smart PLS-nya premium, jadi saya bisa menggunakan dataset yang lebih besar. Jadi saya akan mencontohkan yang, menggunakan nilai, 220 tadi ya. Oke, sama caranya seperti yang tadi ya, silakan, rekan-rekan, di sini, kita back ya, back. Oke, silakan di sini bikin new project lagi, bikin new project, oke silakan bikin new project ya di sini. Eee Misalnya ini apa, saya bikin analisis ya, analisis TAM ya. Oh udah ada, oke saya bikin aja, analisis TAM R03 ya. Silakan, di new project, create new project ya, create. Oke ya, ini, new project silakan dibikin new project ya. Nah sama seperti tadi caranya, import data file, kemudian, silakan di-input data TAM tadi. Nah, saya case-nya 220 mungkin kalian 99 ya, karena sudah di disesuaikan. Oke, untuk scale-nya silakan di book change, saya ganti scale-nya dengan ordinal ya. Jangan sampai salah, ganti ordinal semuanya. Mungkin yang tadi yang merah itu karena dia ada tipe datanya yang ini loh, apa, binary kali ya, karena 01 ya. Nah ini, ganti ordinal ya, apply. Impor ya? Oke. Sama caranya seperti yang tadi ya, prosesnya sama semuanya. Cuman ini dataset-nya kita gunakan yang banyak ya. Mungkin nanti hasilnya
kalian akan berbeda dengan saya. Ini silakan, lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya, kalau udah diimport, kita create model ya. Nih pilih type-nya PLSM, saya ganti nama saya kasih nama, model name-nya Knowledge System. Oke, seperti ini. Silakan kalian itu ya, bikin seperti yang tadi ya. Oke, ini saya cepet-cepet ya, silakan. Oke ya. Nih, oke. Oke, kemudian di sini ATU 1 sampai ATU 3. Oke, ya ini BU 1 sampai BU 4. Oke, kemudian actual use 1 sampai 3 ya. Ush. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, kita lakukan connect ya. Ini saya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 5, hipotesis 6 ya. Oke, silakan ya. Oke, silakan ya, saya tunggu kalian bikin modelnya kembali.
Oke ya, eee, kalau udah, silakan calculate lagi ya, calculate sama nih PLSM, silakan calculate ya, kemudian start calculation. Nah, start calculation ya. Nah ini, gimana sudah sampai sini? Karena saya akan melanjutkannya. Gimana gimana, udah sampai sini? Chat tadi saya sudah, Bu. Oke, yang lain? Sudah oke ya. Bentar ya. Oke, oke, hasilnya ya dilihat dari mana, Bu? Ya, oke. Kita lihat di sini, yang convergent validity ya, convergent validity. Lihatnya dari mana, Bu, di sini? Outer loading ya, outer loading sebelah kiri ya, sebelah kiri outer loading ini di final result, kemudian, matrix ya, kita nah di sini ya. Oke ya, ini outer loading ya, kalau kita mau lihat, nilai loading faktornya ya di sini. Nah, di sini. Di final result, outer loading, matrix ya. Final result, outer loading, matrix. Nah, di sini kita bisa melihat nilai outer loading untuk masing-masing variabel. Nah, misalnya ini ya, PU1 sampai PU5. Nah, di sini nilai outer loading-nya besar daripada 0,7 ya. Artinya di sini secara konvergen dia valid ya. PEU1 sampai 7 sama ya. Nah, di sini nih dia di atas 0,7. Pokoknya kalau hijau itu artinya dia memenuhi ya. Di atas 0,7 nih outer loading-nya ya. Nah, ini tadi kalau di sini tuh hasilnya ini. Eh, nih ya. Kita lihat hasilnya. Di sini ya. Nah ini, loading factor. Nih ya, nih loading faktornya nih di atas 0,7 semua ya. Kemudian nih nilai AVE-nya di atas 0,5 ya. Kita lihat hasilnya di sini, loading faktornya nih di atas 0,7 semuanya. Kemudian untuk nilai AVE-nya, tadi nilai loading faktor bisa lihat dari sini ya, outer loading matrix. Final result, outer loading, matrix ya. Kemudian untuk lihat nilai AVE, bisa lihat dari sini ya. Ini nih, quality kriteria, construct reliability and validity, bisa lihat dari sini ya, dari overview tadi. Nih, nilai AVE-nya nih ya. Nih, ini nilai AVE-nya. Nilai AVE-nya. Kemudian, ya, nah ini sama nih hasilnya ya. Seperti yang di skripsi ini. Nah ini. Ini nilai AVE ya, di AVE-nya ya, gitu. Nah, berikutnya ada uji diskriminan validity ya, untuk melihat sejauh mana sih variabel ini tuh berbeda dengan variabel yang lainnya ya. Nah, itu kita lihat dari nilai cross loading.
cross loading-nya di atas 0,7 ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, oke kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Kita mau lihat diskriminan validity. Nah, lihatnya di mana, Bu? Di sini, di quality kriteria, di diskriminan validity ya, di quality kriteria, diskriminan validity. Lihat aja nih diskriminan validity. Pilih yang cross loading ya. Quality kriteria, diskriminan validity di cross loading. Nah, ini. Ini hasilnya. Nah, kita bisa lihat bahwa, sejauh mana sih variabel ini berbeda dengan variabel lainnya. Nah ini, kita lihat di sini. Untuk pertanyaan A2 ya, attitude toward using, sikap pengguna. Kita lihat di sini. A1 sampai A3 itu kan dia itu tinggi di ATU aja kan ya, tidak yang lain. Artinya memang ATU 1 sampai 3 ini adalah memang mewakili variabel ATU ya. Nah, yang nggak boleh itu gimana? Nilai ATU 1 sampai 3 itu tingginya di AU, artinya ATU 1 sampai 3 ini dia mewakili AU gitu ya. Makanya di sini cross loading ini untuk melihat diskriminan sejauh mana variabel ini tuh berbeda dari variabel lainnya gitu ya. Nah, sama nih, AU1 sampai AU3 ini tuh tingginya hanya di AU aja ya kan ya, tidak di yang lain gitu. BIU1 sampai BIU4 ini hanya tinggi nilainya di atas 0,7 hanya di variabel BIU. Artinya BIU1 sampai 4 itu memang mewakili variabel BIU ya dan seterusnya seperti itu. Oke ya. Nah, itu tadi terkait validitas konvergen dan validitas diskriminan. Nah, berikutnya diskriminan validity ini bisa juga dilihat dari nilai Fornell-Lecker criterion. Nah, ini dia Fornell-Lecker criterion. Nah, kita lihat di sini. PU ini tinggi nilainya di PU. Oke, benar. PEU ini tinggi nilainya di sini ya. BU ini tinggi nilainya di sini. AU ini ya benar dia tinggi nilainya di AU ya, seperti itu ya. Jadi untuk melihat, diskriminan validity bisa menggunakan cross loading, bisa menggunakan Fornell-Lecker criterion ya, seperti itu. Jadi, bisa dilihat, detailnya di ini ya, deskripsi di ini ya. Ya, bisa dilihat dari nilai Fornell-Lecker criterion ya. Kemudian kita lihat lagi uji reliabilitas ya. Jadi di sini, untuk mengukur ketepatan instrumen dari suatu konstruk ya, kita bisa menggunakan Kreutzmann alpha ataupun composite reliability. Namun, disarankan menggunakan composite reliability ya. Nah, di sini syaratnya di atas 0,7. Nah, kita balik lagi ke Smart PLS, kita lihat apakah dia itu reliable nggak ya. Nah, mesti ingat ya, lihatnya di mana, di sini ya. Di overview, lihat nilai row C-nya, di atas 0,7, di atas 0,7, oke, berarti dia reliable ya, bahwa instrumen-instrumen ini itu dapat kita andalkan ya, dia itu konsisten antara pertanyaan dan jawabannya gitu. Oke ya, itu tadi kita sudah melakukan, uji outer model. Nah, berikutnya ada uji inner model ya. Inner model ini kita ingin menguji bagaimana, pengaruh dari, variabel bebas ke variabel terikatnya. Nah, di sini ada R-square ya untuk mengukur nilai variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Semakin tinggi nilai R-square artinya semakin baik prediksi dari model. Dikatakan kuat kalau besar daripada 75. Sedang lebih dari 0,5 tapi lebih rendah daripada 0,75. Rendah kalau di bawah 0,5 ya. Nah, kita lihat nilai R-square di sini. Kita balik lagi ke Smart PLS, kita lihat nilai R-square ada di mana, Bu? Di sini. Di sini ya, nih. Quality kriteria R-square, di sini ada
overview ya. Nih, quality criteria R square. Nah, kita lihat di sini ATU R square-nya 0,331. Kita lihat di sini gambarnya nih. ATU ini kan dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Berarti persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan itu mempengaruhi sikap pengguna cuman 33% aja pengaruhnya. Jadi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan itu hanya mempengaruhi sikap pengguna itu cuma 33%. Sisanya 69% dipengaruhi oleh apa? Faktor lain yang tidak kita jelaskan ya. Jadi faktor yang di luar ini ya nggak tahu apa aja gitu ya. Nah, kemudian behavioral intention itu dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan sama sikap pengguna itu tuh cuman 41% ya. Kecil ya pengaruh-pengaruhnya itu. Kemudian actual use itu dipengaruhi oleh behavioral intention itu cuman 49% aja. Sorry. Actual use itu dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, behavioral intention itu ya pengaruhnya cuman 49% aja ya. Sedikit pengaruhnya gitu. Ya. Nih. Actual use itu dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan ya, itu dipengaruhinya cuman ya 49% ya, dikit ya, itu. Kemudian, aduh sorry tadi saya karena saya back, jadi saya ini ya, nah inilah ya. Oke ya, tadi kita lihat R square ya ini, overview. Ini ya. Kecil ya dia, dipengaruhinya kecil. Kemudian kita lihat untuk F square. F square itu ini nanti kalian baca aja ya di deskripsinya penjelasannya. F square itu akan analisis tingkat pengaruh prediksi apakah variabel itu lemah, moderat, kuat. Kalau nilainya 0,02 berarti kecil, kalau 0,15 sedang, 0,35 pengaruhnya besar. Kita lihat ya di Smart PLS-nya. Nih ya. Ini F square ya, matrix. Nah ini. Ternyata attitude toward using sikap pengguna mempengaruhi minat pengguna tuh 0,07 kecil ya. Persepsi kemudahan mempengaruhi sikap pengguna itu 0,05 kecil juga. Persepsi kemudahan mempengaruhi minat pengguna 0,026 kecil ya. Persepsi kegunaan mempengaruhi sikap pengguna 0,12 kecil juga ya. Sama juga nih, persepsi kegunaan mempengaruhi minat pengguna 0,1 kecil juga nih yang tinggi ya. Minat pengguna mempengaruhi penggunaan aktual itu 96. Jadi intinya kalau kita berminat itu pasti mempengaruhi dengan pemakaian kita ya gitu, penggunaan aktual kita. Jadi di sini kita bisa melihat hubungannya itu ya berdasarkan tinggi rendahnya ya dari F square ini ya bahwa minat itu mempengaruhi penggunaan aktual sebesar 96%, besar berarti ya. Oke ya, tadi kita sudah bisa melihat inner model ya untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikatnya. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji hipotesis ya karena tadi kan kita punya ada 6 hipotesisnya. Kita mau melihat hipotesis mana aja sih yang diterima, yang mana ditolak ya. Oke, silakan di sini kita lakukan dengan menggunakan proses bootstrapping. Lakukan dengan proses bootstrapping, ya. Silakan balik lagi ke sini, ke Smart PLS-nya. Kita back ya. Nah, ini kita lakukan calculate. Nah, di sini kita akan melakukan kalau uji hipotesis itu kita menggunakan bootstrapping ya. Nih, bootstrapping. Silakan calculate bootstrapping, pilih bootstrapping ya. Oke.
Di amount of result, pilih yang complete slower ya. Nih silakan calculate, bootstrapping, pilih complete slower ya. Yang di amount of result-nya ini kita pilih complete slower ya. Oke, calculation. Agak lama. Oke, kalau udah ya, kalau udah, di sini bisa kita lihat di ini ya, di path coefficient. Nah, nih ya, di final result, path coefficient, di sini ada min ya, di sini ya. Final result path coefficient ya, di sini. Oke. Ya, di sini kita lihat dari sini. Berdasarkan hasil dari sini, hipotesis mana yang tidak terpenuhi alias ditolak? Yang mana nih? Halo, ya, yang mana? Berdasarkan dari hasil ini, hipotesis mana yang ditolak? Oke, yang mana? Ayo, silakan bersuara. Ayo, hipotesis mana? Nggak usah lihat yang punya kalian, pasti beda punya saya ya. Kan datanya juga beda. Oke, berdasarkan yang paparan saya ini, hipotesis tidak ada yang bersuara? Ya gantian kita, karena capek juga nih saya ngomong 2 jam. Halo, halo? Bu, izin Ya Bu. silakan. Yang BEU mempengaruhi BEU. Yang mana ditolak? Yang mana? Yang yang itu Bu. BEU Yang ini ya. mempengaruhi BEU. Oke, ini ya. Ya Oke, Bu. karena apa ditolak? Kenapa ditolak? Eh Bagaimana kita melihat dia ditolak atau diterima? Apa standarnya? Karena apa? Ayo, seperti yang minggu lalu udah kita bahas ya. Kemarin kalau dia yang ditolak, jika nilai signifikansinya itu di bawah berapa, di atas berapa, seperti apa? Kan udah ini ya, ngerjain PR ya kemarin, PR yang EUCS. Nah, gimana kita bisa menentukan bahwa ini tuh ditolak, ini tuh diterima, apa indikatornya? Oke, gimana yang lain? Ayo, bantu. Kapan kita hipotesis ini terima, kapan hipotesis ini tolak, berdasarkan apa? Ayo. Jika apa? Karena warnanya merah, Bu. Ya, ini kan cuma bantuan dari Smart PLS-nya aja. Nah, apa indikatornya yang menyatakan bahwa ini tuh ditolak, bukan jadi warna aja ya. Kemarin kan kita ada indikatornya ya. Jika signifikansinya gimana, dia itu dikatakan, diterima, ditolak ya, seperti itu. Gimana? Ayo ayo, di-googling aja cepet lah daripada bongkar-bongkar materi lagi. Atau dilihat dari
Skripsinya yang ini aja udah ada jawabannya. Atau googling aja lebih cepat. Kapan hipotesis itu diterima, kapan hipotesis itu ditolak. Ayo, yang lain gimana? Ayo, saya tunjuk random ya. Salma Linda, gimana Salma Linda? Kapan hipotesis itu diterima, kapan hipotesis itu ditolak? Apa indikatornya? Salma Linda, halo? Ada orangnya? Halo? Halo Bu, ada Bu. Iya. Gimana? Apa kriterianya? Ketika hipotesis itu diterima, ditolak, seperti apa? Apa indikatornya? Halo, Salma Linda, gimana? Gimana? Kan udah ngerjain PR EUCS ya. Kalau ngerjain PR-nya sungguh-sungguh pasti tahu tuh. Tujuan ngerjain PR tadi kayak supaya tahu ya gitu. Kapan dia ditolak, kapan dia diterima, apa indikatornya. Ayo gimana Salma Linda? Ayo. Halo. Halo. Jangan ini ya, jangan pura-pura nggak denger ya, nanti nggak dengar beneran loh ya. Yang lain, gimana yang lain? Kayaknya Bu di bawah 0,5. Di bawah 0, gimana? Di bawah apa? Gimana? Jangan langsung kamu mute. Ayo gimana? Kemarin udah ngerjain PR UCS kan? Kalau udah ngerjain PR-nya pasti tahu. Bu, kurang paham juga, kurang menelit. Gimana? Kan udah ngerjain PR bukan? Iya Bu, baru setengah. Kan udah ngerjain PR. Kalau ngerjain PR-nya beneran ngerjain PR, bukan ngopi punya orang, pasti ngerti. Gimana? Halo? Putri Aulia gimana? Putri Aulia? Halo? Waduh, Kak Rati kuliah Zoom nih nggak ada yang dengerin ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak terlalu berharap ya. Maksudnya kan saya sebagai dosen saya sudah udah menjalankan kewajiban saya mengajar ya. Tapi masalah di mahasiswanya mendengarkan, menerima atau tidak ya. Saya balik lagi ke mahasiswanya ya. Saya digaji pemerintah sebagai ASN, saya mengajar, ya saya sudah melakukan hal itu ya. Jadi ya mahasiswanya mendengarkan atau tidak, ya itu tanggung jawab masing-masing ya. Oke. Jadi jangan sampai saya dituntut di akhirat kalau saya tidak mengajarkan dengan baik. Oke, yang lain di mana nih? Siapa lagi saya tunjuk nih? Yang cowok lagi ya. Gazi. Nah, Gazi. Mana Gazi? Iya, Gazi ini adalah orang yang pertama saya lihat di email saya itu orang yang join pertama kali Zoom gitu kan jam 2 kurang dia udah join dia. Gazi? Mana? Oke, Gazi. Nah, Gazi, bagaimana indikator kita tahu bahwa ini hipotesisnya ditolak, ini hipotesisnya diterima, apa ya indikatornya? Karena nilai ini ditolak itu Bu, karena nilai p-values-nya lebih dari 0,05. Oke, benar ya Gazi, terima kasih. Nah, kayak gini nih yang saya suka ya. Nah, pasti Gazi ini mengerjakan PR-nya benar sungguh-sungguh ya. Nah, jadi suatu indikator dia itu diterima atau ditolak dari nilai p-value-nya. Kemarin ya udah kita bahas di pas di UCS. Kalau nilai signifikansinya atau p-value-nya itu besar daripada 0,05, maka dia ditolak hipotesis itu ya. Kalau nilai p-value-nya itu kecil daripada 0,05, dia akan diterima. Nah, ini kan nilai p-value-nya itu
kecil daripada 0,05. Oke, diterima ya. Nah, ini 0,075 besar daripada 0,05, maka dia ditolak. Jadi dari penelitian ini kita dapatkan bahwa persepsi kemudahan itu tidak mempengaruhi minat seseorang. Tadi hipotesis kita di awal adalah persepsi kemudahan itu mempengaruhi minat seseorang. Ternyata hipotesis itu ditolak ya, artinya tidak diterima ya, ditolak ya. Berarti memang persepsi kemudahan itu tidak mempengaruhi minat seseorang. Jadi misalnya ada aplikasi nih, meskipun dia mudah, tapi kita nggak apa ya, maksudnya kita tidak itu tidak berguna bagi kita, pasti kita nggak minat menggunakannya ya kan ya. Meskipun dia mudah gitu kan, meskipun dia mudah, tapi kalau seandainya dirasa itu tidak berguna bagi kita, ya kita tidak mau pakai gitu. Nah ini ada indikator, persepsi kegunaan akan mempengaruhi minat pengguna. Jadi kalau seandainya itu berguna bagi kita, pasti kita akan berniat menggunakan. Oke ya? Nah, oke ya tadi kita sudah melakukan analisis ya terkait, teknologi acceptance model ya. Jadi di sini ini skripsi ya. Jadi kita ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat seseorang. Nah ini kita melakukan prosesnya itu adalah analisis kuantitatif ya. Kita melihat faktor ini berpengaruh gitu ya berdasarkan dari analisis, secara statistikal ya, data yang berbicara ya. Oke, nah jadi rekan-rekan, tidak ada UASnya, tapi rekan-rekan secara berkelompok membuat project seperti skripsi ini. Jadi silakan kalian cari, aplikasi yang belum ada orang membahasnya ya, misal seperti itu. Nah, untuk ukuran sampelnya tadi ya 10 dikali butir pertanyaan. Nah, kita minggu depan tidak ada tatap muka, tetapi tiap minggu ada progress report-nya. Misalnya nih, minggu depan itu progress report kalian adalah hasil pilot test ya, hasil pilot test. Jadi kalian udah nyebar ke 30 orang. Jadi kuesionernya udah buat, udah bikin link kuesionernya, udah ada orang yang isi 30. Kemudian, sudah ada hasil pilot test. Jadi kalian menjelaskan hasil dari pilot test, bagaimana hasil dari pilot test, apakah dia valid, reliable enggak ya. Nah itu kalian bikin laporannya terkait pilot test. Ini datanya, ini link datanya, ini link kuesionernya, ini kemudian ada laporan terkait uji pilot test. Oke ya, itu untuk minggu depan. Minggu depannya lagi progress report-nya itu adalah analisis yang secara keseluruhan ya, outer model, inner model, dan uji hipotesis. Itu. Kemudian minggu ketiganya itu adalah laporan ya, laporan. Kemudian minggu keempatnya kita presentasi ya, minggu keempatnya presentasi. Jadi 4 minggu ya. Jangan ditumpuk. Jadi setiap minggu itu ada progress report-nya. Akan saya buka di LMS. Jadi minggu depan itu saya akan buka LMS untuk pelaporan hasil pilot test ya. Minggu depannya lagi analisis secara keseluruhan, tapi tidak perlu penjelasan secara detail gitu. Ini adalah hasil dari pengujian outer model, inner model, tapi nggak terlalu detail menjelaskannya. Nah, minggu depannya lagi baru yang laporannya secara lengkap ya. Nah, laporannya itu ya bisa seperti skripsi ini, tapi ya nggak terlalu tebal banget, maksudnya nggak terlalu detail banget gitu ya, nggak sampai skripsi. Kalau skripsi kan ada tinjauan pustaka, nggak perlu. Jadi kalian bikin yang seperti, bab 3, bab 4-nya gitu ya, bab 3, bab 4-nya ini. Nah, nanti minggu keempatnya kalian akan presentasi. Jadi dari presentasi itu kita akan, cek ya yang mana masih miss, yang masih salah-salah. Nanti ujungnya itu adalah rekan-rekan akan membuat artikel jurnal yang di-submit. Nah, itu berguna banget untuk SKPI kalian nanti ya. Jadi per kelompok, kalian akan submit, ke jurnal gitu ya, hasil dari ini. Nah, ini berguna banget nih untuk akreditasi, berguna juga buat kalian
di SKPI-nya sebagai portofolio bahwa saya tuh sudah pernah nih terbit jurnal gitu ya. Oke ya. Ya jadi jangan ditumpuk ya. Jadi tiap minggu itu ada progres. Nah, kalian kan ini ya kan Smart PLS-nya itu kan student version ya. Itu kan cuman 99 ya. Nah, karena saya itu bingung juga kalau seandainya nanti saya jadwalin di lab takutnya repot ya, labnya itu kan sering dipakai orang. Nah, ya jadi mau nggak mau kalian inilah ya, maksudnya keluarin uang sedikit lah, paling 40.000 beli Smart PLS yang di Shopee ya, yang kerekan. Saya nggak ngajarin yang nggak benar ya, tapi ya mau nggak mau gimana dong ya. Karena di kampus kita memang Smart PLS itu. Nah, saya kan punya Smart PLS yang premium ya, itu pun saya makainya itu gantian dengan dosen lain. Jadi satu Unja itu cuma 3 akun yang bisa pakai. Jadi saya tuh gantian makainya. Jadi kalau hari ini yang saya pakai, saya nggak bisa lagi pakai lagi besok, karena besok itu dipakai oleh dosen lain di fakultas lain ya. Kayak kemarin tuh saya ngajar, saya mau masuk ke Smart PLS, ternyata ditolak karena akunnya sedang dipakai dosen lain gitu ya. Jadi kebetulan ini hari ini karena libur kan nggak ada yang ngajar, saya bisa pakai, makanya kuliahnya hari Sabtu, jadi biar saya bisa pakai. Ya, jadi ya terbatas sekali karena memang Smart PLS ini mahal ya, kalau nggak salah berapa ratus juta ya, 100 atau berapa itu ya. Jadi Unja untuk mengadakan Smart PLS banyak, satu lab kayaknya nggak mungkin ya, karena, 1 akun aja itu 100 ya. Satu akun bisa dipakai 3 orang maksudnya itu ya, 100 juta itu. Iya, jadi makanya Unja belinya satu aja, nanti ganti-gantian gitu sama dosen yang lain. Oke, jadi kalian ya mau nggak mau lah ya, beli akun di Shopee lah, itu ada saya kemarin lihat akun Shopee ya 40.000. Yang SPSS aja itu saya akun beli di Shopee juga itu SPSS ya, 40.000 saya beli untuk keperluan ngajar. Soalnya di Unja nggak ada SPSS, cuma Smart PLS aja yang ada, ya. Oke ya, silakan kalau ingin tanya-tanya. Silakan ya, mumpung kita lagi online di sini, silakan ada tanya-tanya terkait dengan proyeknya, silakan. Bu, izin tanya Bu. Iya, silakan. Berarti untuk minggu depan itu udah cuma pilot test aja Bu? Iya, minggu depan kalian sudah menunjukkan hasil pilot test ya, berarti mulai dari berarti yang untuk kelas R3 kita bukan Rabu ya, startnya Jumat karena Jumat lah ya kita patokannya, kalau Rabu nanti cepet banget kalian ya. Nah, Jumat ya patokannya Jumat. Nanti Jumat kalian sudah mengupload hasil dari pilot test ya, 30 orang sampel, kalian analisis pilot test ya, apakah hasil ini tuh dari kuesionernya itu, kuesioner yang kalian bikin itu valid dan reliable. Jadi link yang kalian kasih itu adalah link kuesionernya, kemudian rekapan data 30 orang, kemudian laporan terkait pembahasan pilot testnya, hasil dari pilot testnya, tabel valid nilai AVE, kemudian nilai composite reliability-nya berapa. Jadi ya kalian jelaskan itu. Izin tanya lagi Bu. Ya silakan. Untuk kelompoknya itu kelompok yang kemarin atau ada beda lagi Bu? Bebas lah kalian menentukannya, kalau seandainya dirasa kemarin toksik banget temennya, ganti aja ya. Nah, Ya, Bu, kalian makasih Bu. pilihlah teman yang memang satu tim itu solid ya, tidak ada yang toksik cuman numpang nama aja atau cuman beliin makan aja, no. Karena nanti akan ada ujian presentasi, itu pun jadi kelihatan ya yang mana bekerja mana enggak, yang mana ngerti mana enggak ya. Jadi tolong pahami betul-betul, jangan sampai kayak tadi, saya tanya, "Kenapa ini ditolak?" Nggak tahu. Nah, nanti ujian itu pertanyaan-pertanyaannya bakal pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke ya. Ini ada pertanyaan Ivan tadi mungkin sudah mewakili teman-teman tadi ya, jadi kalau seandainya selama pengerjaan itu ada kendala ya, nanti mungkin kalau dibutuhkan kita bisa Zoom tiap minggu, kalau seandainya dibutuhkan mungkin silakan di WA saya di WA aja saya,
untuk membahas, progres-progres yang kalian, kerjakan ataupun kendala-kendala mungkin boleh, chat saya misalnya, "Bu, kami perlu Zoom meeting terkait, pembahasan progres ataupun kendala-kendala," seperti itu. Oke ya? Nah untuk, kuesionernya tolong jangan disebar ke teman kalian aja karena takutnya ketika kita membahas terkait demografi itu usianya usia 18, 20 semua ya, gitu. Jadi datanya itu tidak representatif, berarti apa ya, hanya, mewakili suara mahasiswa gitu. Oke. Nah, tolong ketua kelas di-share yang tidak hadir aja ya, nama-nama yang tidak hadir nanti akan saya isikan di, si akadnya karena kalau sekarang saya manggil takutnya kelamaan manggilnya satu-satu. Oke ya? Oke ya, semoga, pembahasannya clear ya, kalau seandainya masih ada yang bingung-bingung, ini tuh di YouTube banyak banget ya, tutorialnya, dicari aja di YouTube misalnya bagaimana menggunakan Smart PLS untuk uji outer model, inner model, uji hipotesis, mungkin di YouTube mungkin pembahasannya mungkin, lebih mudah dicerna gitu ya ketimbang yang saya jelaskan ini. Ya silakanlah ya nanti karena sumber belajar kita kan, nggak melulu ini ya, nggak melulu dari dosen, bisa dari mana-mana gitu ya. Kalau seandainya dari dosennya bingung, ya mungkin bisa kita tonton YouTube ya, seperti itu. Oke ya, nah ini contoh ini tuh yang kita bahas ini adalah contoh skripsi ya. Jadi sebenarnya skripsi itu nggak susah-susah banget ya. Oh, Buktinya ya buk buktinya kita bisa 2 minggu ya ngebahas ini gitu, ya. Oke ya, mana sih? saya tutup ya. Oke, saya tutup. Terima kasih ya. Mohon maaf, banyak kurangnya ya karena kita kebagian kelas BDM hari Jumat selalu BDM ya. Mau nggak mau online padahal saya tuh pengen semua kelas tuh offline. Ketika kita mencoba di hari Rabu, ternyata hari Rabu itu saya selalu kebagian nguji. Ya, kalau nggak nguji rapat ya. Jadi ya Allah susah banget menentukan hari ya dan ya mudah-mudahan meskipun kita kuliahnya online ya mudah-mudahan lah kita bisa, mendapatkan yang sama ya atau lebih dari kelas-kelas yang lain yang kelasnya offline. Ya intinya dari mahasiswanya aja sendiri ya, bisa, maksudnya kalau seandainya memang mampu belajar mandiri, ya silahkan ya. Oke saya tutup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Kasih, Bu.